Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Septia Bella dari lokal MPI B3. Saya akan menjawab soal ujian akhir semester dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan. 1. Ada apa sebenarnya masalah pendidikan atau guru kita saat ini? Dunia pendidikan merupakan hal penting dalam masa era globalisasi seperti sekarang ini. Untuk mencapai itu semua, kita harus mampu menjadi pejuang yang berakhlak dan berilmu agar mencapai suatu pendidikan sosial yang servive dan pendidikan yang globalisasi. Masalah yang sedang dihadapi oleh guru saat ini adalah minimnya ilmu dan akhlak yang hanya mencari sesuatu hal dengan memprioritaskan harga dibanding ilmu. Solusi yang harus dihadapi adalah mampu berinteraksi terhadap masa depan bangsa dan mengamalkan ilmu dan akhlak. B. Ada apa sebenarnya dengan peserta didik kita saat ini? Masalah yang sedang dihadapi oleh peserta didik saat ini adalah kurangnya komunikasi antar pendidik dan peserta didik, sehingga kurangnya pertukaran pikiran antara pendidik dan peserta didik. Solusinya adalah senantiasa mampu berinteraksi pada pendidik agar mampu menciptakan pendidikan yang diinginkan. C. Ada apa sebenarnya dengan sarana dan prasarana pendidikan kita saat ini? Sarana dan prasarana dalam pendidikan saat ini cukup memadai. Namun, kesadaran masyarakat luar dalam menggunakannya yang belum bisa mencapai pada globalisasi. Solusi yang harus dihadapi untuk mampu menjadi pengguna prasarana dengan baik agar dunia pendidikan bisa tercapai sesuai dengan eranya dan masa periode Undang-Undang Dasar saat ini. D. Ada apa sebenarnya dengan kurikulum pendidikan kita? Kurikulum kita saat ini berubah-ubah karena berdasarkan sistem mata pelajaran, jam pelajaran, kompetensi yang harus dimiliki dan proses pembelajaran. Kurikulum pendidikan di Indonesia sering berubah-ubah karena sesuai dengan perkembangan zaman, apalagi ilmu pengetahuan saat ini dan teknologi informasi telah berkembang semakin pasif dan tak terkendali. Jelaskan pula masalah-masalah lain yang menjadi rendahnya kualitas pendidikan. Masalah lain dalam dunia pendidikan adalah pola pikir yang kurang berkembang dan penyebabnya adalah tidak aktifnya globalisasi dalam pendidikan dan perjuangan ilmu. 2. Jelaskan landasan filosofis. Filsafat Pancasila dikembangkan berdasarkan 4 dasar filosofis, yaitu ontologis, epistemologis, aksiologis, dan antropologis. Landasan filosofisnya adalah penggunaan hasil-hasil pemikiran filsafat Pancasila untuk mengembangkan pendidikan Pancasila secara praktis. Nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup atau filsafat hidup. B. Jelaskan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur dalam proses perumusan Pancasila yaitu mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, menerima keputusan yang diambil dalam rapat atau pertemuan, kerja keras, rendah hati, dan rela berkorban. C. Bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila? Cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pada nasionalisme Indonesia dengan menumbuhkan kesadaran nasionalisme pada generasi muda di era globalisasi. D. Dampak negatif jika pendidikan tidak diawasi. Dampak negatif yang akan timbul jika pendidikan tidak diawasi oleh Pancasila adalah kurangnya keberadaan dalam menggunakan ilmu dan akhlak, tidak mampu berkembangnya dunia pendidikan dalam berakhlak dan keserasian. 3. Bagaimana konsep learning society itu? Konsep learning society yaitu diharapkan masyarakat berperan aktif dalam hal belajar. Upaya tersebut bisa dicapai dengan mendukung minat baca masyarakat. Seperti yang diketahui saat ini bahwa peranan lembaga pendidikan formal menjadi perhatian dan tempat di hati masyarakat. D.
B. Jelaskan mengapa semua masyarakat harus selalu belajar. Masyarakat harus selalu belajar agar dunia pendidikan kita berkembang pesat dan kita tidak mudah dijajah oleh dunia luar. Bahkan kita mampu berkembangkan pendidikan dalam negeri kita. C. Bagaimana strategi efektif untuk praktek budayakan learning society? Strategi efektif dalam penerapan learning society di lingkungan masyarakat adalah mengajak masyarakat untuk tanamkan minat baca dan mendidik tempat membaca dan belajar bersama masyarakat. D. Bagaimana konsep ideal pendidikan multikultural? Setiap peserta didik harus diberikan kesempatan yang sama tanpa memandang perbedaan kondisi, baik suku, budaya, jenis kelamin, dan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.